Bukan, Kan sudah aku ini bilang, ronde. ini ronde dari tadi awal sepotong kau bilang. Ya kan tidak masalah ditanya kembali. Aduh, kalah debat, Pencet, fitnah. banyak kalian cengeng lah. Terlagi lapor polisi. Nah, kawan-kawan, kalian lihat kan? Si Nandar ini tidak mengerti apa yang kupertanyakan. Mana ayatnya di dalam Al-Quran perintah mengucap 2 kalimat syahadat? Kan tidak ada. Seperti yang sering mereka ucapkan, ashadu. Saya sudah cari di Quran, tidak dapat saya ashadu itu. Carilah, tunjukkan sama kami lengkap sekali 2 gitu. Apabila orang ingin menyembahku, maka ucapkanlah kalimat syahadat. Apabila orang ingin memeluk agama Islam, maka bersyahadatlah. Kayak gitu Nandar. 2 kalimat syahadat, jangan syahadat aja, harus 2. Tidak bisa syahadat 1 aja. Yang Nah, sekarang kau juga jawab, mana lagu karangan kasidah karangan Muhammad? Kan kau lucu juga. Mana lagu karangan Yesus? Yang enggak dituliskan lah, tapi pernah Yesus bernyanyi? Pernah. Di Matius 26 kau baca. Maka Yesus menaikkan pujian, baru naiklah dia ke Bukit Zaitun. Apa lagunya? Ya kami enggak tahu lah Nandar. Tapi intinya Yesus bernyanyi. Sudah paham kau Nandar? Nah, kemudian si Nandar ini bilang Yesus 33 tahun. Mana pernah ke gereja? Memang enggak pernah. Gereja itu kan bukan bangunan Nandar. Ini kubukakan sama kau ya. Itu di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Jemaat itu artinya gereja. Paham Nandar? Jemaatku dan akan maut tidak akan menguasainya. Itu arti gereja Nandar, bukan gedungnya. Ya, nah, kemudian kau berbohong kepada semua orang. Wah, Baitul Maqdis sudah ada di zaman Nabi Daud. Aduh, kau catatan sejarah kau lihat. Aduh, udah datang, udah kena dia. Ayo kawan-kawan, digas. Sabarin Nandar, aku apakan dulu ini. Sudah minta apa dia verifikasi, sabar. Sebentar. Sabar kawan-kawannya. Oke, tunggu. Kemudian Nandar kau harus menjawab ya Nandar. Satu lagi buat pertanyaan. Ya sudah nggak bisa dijawabnya mengenai 2 kalimat syahadat ya. Kemudian perintah sholat ada. Saya nggak pernah bilang perintah sholat nggak ada. Yang saya katakan siapa? Ada nggak firman Tuhan? Menunjuklah kau ketika sholat begini ada nggak? Cobalah cari. Kalau kami ada. Bagaimana Yesus berdoa? Yesus pernah dia memang sujud. Kami juga sujud. Yesus berdoa begini. Lah iya, kenapa rupanya? Karena dia dibuat menengadah ke atas. Paham gak kau? Sambil menengadah. Lah kalian gini-gini itu mana ayatnya dalam Al-Quran? Tunjuklah kiri dan kanan. Itu tuh manusia yang mengarang itu kan. Kau akui nabi kan manusia. Yang langsung dari Tuhan mana? Ya, sesudah itu mana perintah di dalam Quran yang mengharuskan kalian itu sunat? Cobalah, aku ingin tahu. Untuk memeluk agama Islam harus bersunat. Karena di dalam 5 rukun Islam itu tidak terdapat sunat Nandar. Kenapa tidak masuk? Padahal diperintahkan untuk mengikut milah Ibrahim. Yang kalian gadang-gadangkan Ibrahim itu sunat. Artinya penting. Kenapa tidak ada sunat, perintah sunat di dalam kalian? Tunjukkanlah. Dari Tuhan ya. Bukan kau bilang, oh dalam 5 hukum Islam ada ini ya. Mana sunatnya di situ? Karena itu penting kan bagi kalian. Kalau nggak sunat kan nggak. Kalian bilang, oh itu belum Islam. Harus kulupnya dipotong. Mana barang tuh? Ya Nandar. Nah, kemudian perintah berdoa harus pakai bahasa Arab. Berdoa sih bisa bahasa Indonesia. Untuk permulaan doanya harus bahasa Arab. Tolong carikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau kami, perintahnya bebas. Mau bahasa, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Datanglah Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa di dunia. Ada ayatnya Nandar. Yang kami lakukan di gereja ada ayatnya.
menggunakan alat musik. Ada ayatnya, ada kukasih tadi kau. Lah kalian mana perintah menggunakan alat musik rebana segala macam itu? Kan tidak ada juga nyo. Oh enggak ada itu di masjid, siapa bilang enggak ada? Kan pernah kau lihat itu tung tak tung tung tak tung tung. Kan ada nada. Ya. Oke. Ini masih permulaan, belum lagi ya. Ada Rudi. Karangan manusia semua itu kawan. Memang hotel ini nggak nyambung ya, tapi ya gimana ya. Oke, terima. Dia bilang gereja itu jemaat. Gereja itu bukan jemaat. Ada gereja Betani, ada gereja Tiberias, ada gereja Betel Indonesia. Gereja itu tempat, Dul. Aduh. Gak. Oke, sudah kembali. Yesus itu tidak pernah belajar, tidak pernah ibadah di gereja. Di mana ayatnya Yesus ibadah di gereja? Kenapa Kristen tempat ibadahnya namanya gereja? Ada gereja Betel, gereja Betani. Ini ajaran manusia. Terus kau bilang tadi, Nandar, Bait Hamikdas. Lu tuh ngaco gimana sih? Saya kan bilang Yesus itu menyembah Allah di Bait Hamikdas, bukan Daud. Saya bilang Daud menyembah ke arah Baitullah. Ingat, Baitullah itu dalam bahasa Ibraninya Betel, Bait El. Aduh, garuk-garuk kepala lagi. Brother, jujur ya. Ini Kristen berdoa begini itu di mana ayatnya? Kau bilang Yesus berdoa begini di mana? Berdoa kok begini dan begini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini siapa yang ngajarin? Kalau berdoa harus totol jidat, totol dada kanan, dada kiri. Ini siapa yang ngajarin? Hah? Kau sudah menyadari kalau ibadah Yesus itu sujud dan ruku, sujud dan berdoa begini. Menengadah tangan itu ada ayatnya. Coba kau cari Bible. Cari. Bapak minta mobil Alphard, Bapak. Ini yang berdoa gelipat tangan gini siapa yang ngajarin? Coba kau lihat ke gereja-gereja. Ada nggak di gereja ibadahnya sujud? Itu nggak ada, brother. Saya ini bukan orang yang baru di ajaran Kristen. Saya sudah memasuki semua gereja, semua denominasi. Kalau gereja karismatik, saya pernah masuk ke gereja Betani. Drummer itu dung 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 tang ting tong tang tung ting tung ting tung pret, itu berdoa jingkrak jingkrak sakacita hole hole kasih Tuhan nyata yes yes. Itu siapa yang ngajarin begitu? Makanya saya bilang, tunjukkan manuskrip mana kalau ibadah Yesus itu jingkrak jingkrak sambil nyanyi itu di mana? Gak kau tunjukkan. Di mana ayat Alkitab Yesus beribadah melipat tangan begini? Inikah beginilah cara Yesus berdoa? Dia melipatkan tangannya di dadanya sambil berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu kalau redaksi dikuduskanlah namamu ada. Tapi tata cara melipat tangan begini siapa yang ngajarin? Bapak, Anak, Putra, Roh Kudus. Ini siapa yang ngajarin, Rud? Nah, lu bertanya tentang milah Ibrahim. Jadi kalau bertanya itu sikit-sikit biar bisa terjawab semua karena waktunya nggak banyak. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa auhayna ilaika antabi' millata Ibrahim hanifam wa makana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Sesuatu yang sudah diketahui oleh umum bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disunat. Makanya kami disunat juga mengikuti milah Ibrahim. Tetapi karena Kristen bukan ajaran Nabi Ibrahim, apa kata Rasul Paulus? Disunat tidak penting bagimu. Siapa yang sunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Justru yang menganatema
yang mengantitesa terkait sunat itu Rasul Paulus, yang dianggap Rasul, padahal dia bukan Rasul, tetapi antikristus. Jeder kon, tunjukkan satu nyanyian yang diciptakan oleh Yesus selama 33 tahun. Tunjukkan data historis kalau tempat ibadah Yesus itu adalah gereja. Dalam bahasa Ibraninya Knesset. Jeder kon, sampai begini-begini. Nggak bisa jawab kon. Aduh, ibadah begini-begini itu sudah jelaskan sama saya di awal. Makanya dengarkan. Ya mana ayatnya? Disuruh tunjuk gini. Kalah PK, kalah PK, kalah debat lagi. Jangan kalah kita kawan. Aduh, biar semangat aku membal-bali. Kalian ini nggak apa-apa. Oke lah, tutup mata lah aku ya. Nggak kuliah PK-PK ini lagi. Gas. Apa kan Nandar? Iya, tutup mata lah. Tutup mata lah. Iya. Janganlah tutup mata, nanti baca ayatnya gimana. Siap. Nandar, kau memang lucu sekali Nandar. Kau bilang gereja itu gedung. Wah, gereja GBI. Sejak kapan nama gedung itu GBI? Gereja, nggak ada itu Nandar. Itu karena kemampuan otakmu berpikir nggak nyambung. Gereja itu artinya jemaat GBI, begitu loh. Arti gereja bukan gedung BI, bukan gitu. Jemaat BI apa itu? Bethel Indonesia. Jadi arti gereja itu Nandar jemaat. Paham kok? Gereja HKBP apa? Huria Kristen Batak Protestan, jemaat Kuria Kristen Batak Protestan. Gereja GPDI, gereja PDI itu apa? Pantekosta, jemaat Pantekosta di Indonesia. Arti gereja itu jemaat. Nah, rumah doa untuk Yesus itu gedungnya namanya rumah doa. Di mana itu? Matius 21 ayat 13. Kan itu dibilang Nandar. Mana aku buka dulu ya, Matius 21 ayat 13. Nah, ini Nandar, biar kau paham. Matius 21 ayat 13. Dibilang begini Nandar. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Paham kan Nandar? Jadi kami nggak bilang bait Allah lagi. Rumah Yesus itu disebut rumah doa. Paham? Kemudian mana Yesus berdoa? Oke, Lukas 2 ayat 31 Nandar. Aduh Nandar. Yesus sujud berdoa. Nyanyi. Berdoa dulu lah. Ini kau nggak tahu. Lukas 2 ayat 31. Kita baca Nandar ya. Dibilang begini. Lukas 2 ayat 31. Sebentar, bukan itu. Waktu Yesus dibaptis, sebentar ya. Sebentar. Kok jadi Lukas? Sabar. Tadi udah ku catat. Mana dia kok jadi Lukas ini? Dibilang begini. Sebentar. Ketika Yesus dibaptis, maka dia berdoa. Mana dia tadi? Lukas, Allah. Kok Lukas 2 ya? Aduh, sudah. Lukas apa Yohanes ya? Lupa ku. Ini Lukas berapa nih? Lukas 2 ayat 31. Sabar ya Nandar ya. Bukan. Lukas. Matius. Kok jadi ini ya? Markus. Sorry Nandar. Sorry, nanti ku cari ya. Nah, sedangkan mengenai Yesus, kau bilang menciptakan lagu, Yesus bernyanyi, tapi ciptaannya memang nggak dibuat lah Nandar. Kau lucu Nandar. Makanya gue bilang kasidah ciptaan Muhammad itu apa?
Kami juga ingin tahu, kok kalian nyanyi kasidah? Nah, kemudian yang parah, kau bilang kalian disuruh ikut agama Ibrahim yang Hanif. Kok nggak dibilang agama Ibrahim yang Islam? Cobalah pakai ini kalian, Nandar. Agama Ibrahim yang Hanif. Agama Ibrahim itu apa? Islam. Oh iya, Islam. Sejak kapan ada kata Islam di zaman Ibrahim? Tunjukkan saya satu catatan sejarah. Gak akan bisa kau tunjukkan, Nandar. Ya. Jadi kalian itu, Nandar, tidak ada di Al-Quran kalian itu. Apa yang kalian lakukan itu nggak terdapat. 2 kalimat syahadat kau penggal di sana, kau penggal di sini, kau bilang itulah dia. Gak ada, Nandar. Coba carikan saya syahadat itu langsung klub 2. Gak ada. Yang tata ibadah kalian itu nggak ada. Coba cari dulu. Kalau sujud ke arah Bait Allah memang iya, ke arah Ka'bah itu ya ada kulihat. Itu nggak aku permasalahkan. Ya, Nandar. Oke, itulah dulu. Aku tadi ada buku di sini. Bigo, aduh kasihan atas. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita kasih apresiasi karena satu-satunya nih. Mohon maaf. Udahlah, itu terus promosi. Udah cepat pencet. Baik. Dari awal nggak bisa jawab pertanyaan saya. Bapak minta mobil Alphard, Bapak. Ini yang ngajarin berdoa begini siapa? Di mana ayatnya berdoa melipat tangan begini? Aduh, kalau Nabi Muhammad mengajarkan doa begini, Yesus mengajarkan doa yang begini ada. Di mana Yesus ibadah di gereja? Saya tunjukkan. Rudi. Aku nggak tega sih sebetulnya. Nih. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Kita baca dalam bahasa Ibraninya, Kisniknas le Bait Hamikdas. Ini bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya ya. Jadi Yesus ya keseniknas, dia masuk le kepada bait itu rumah, Hamikdas ya, masuk ke Bait Hamikdas, atau kalau dalam bahasa Arabnya Masjidil Aqsa. Yesus ibadahnya di Bait Allah. Ini kalau kita cari Yesus beribadah di Bait Allah ini teman-teman ya. Nah, itu banyak banget Bait Allah, bukan di gereja. Gereja ini ibadah, tempat ibadah siapa? Kalau Yesus ibadahnya di Masjidil Aqsa, saya umat Islam percaya itu. Tapi kenapa Kristen rumah ibadahnya namanya gereja? Ada gereja Isa Al-Masih. Nggak pernah, Bang Rudi mau kemana? Saya mau ke rumah doa. Nggak ada. Ada nggak orang Kristen ditanya, Bang Palen mau kemana? Mau ke rumah doa? Nggak ada. Adanya apa? Mau kemana? Mau ke gereja. Mau apain ke gereja? Mau kebaktian, bayar perpuluhan. Jujurlah sedikit, Rud. Satu, Rudi, saya tunjukkan ya. Yesus itu berdoa begini, Rod. Sama umat Islam juga berdoa gini. Semakin berat permasalahan kita, semakin tinggi menengadah kita. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang soleh. Ini kita berdoa begini. Yesus juga doanya begitu, Rud. Ya, sejak kapan Yesus berdoa sambil jingkrak nyanyi gitu kan, kayak Kristen karismatik? Nah ini, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ya, bukan dia berdoa, dia nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak. Aku mau disalib. Haleluya. Yo. Oh yes. Oh no. Nggak ada, Rud. Yesus berdoa begini. Yesus dengan hikmat. Ya Allah, apabila saya melihat di Netflix ada judul Passion of the Christ. Itu Yesus berdoanya begini, bro. Nggak ada Yesus begini.
Yesus sujud di dalam film yang dibuat oleh orang Kristen sendiri. Yesus ibadahnya sujud, bukan nyanyi. Nggak ada. Yesus Yesus mau disalib. Haleluya, mujizat itu nyata. Nggak ada, Rud. Makanya saya tanya, kalau ibadah Yesus itu bernyanyi, selama 33 tahun dia itu bernyanyi loh, Rud. Masa dia nggak punya kreativitas membuat sebuah nyanyian? Jadi Rudi nggak bisa jawab berdoa begini dan begini siapa yang mengajarkan, berdoa melipat tangan siapa yang mengajarkan ya. Kalau di dalam Alkitab Yesus berdoanya menengadah ke tangan ke langit nih. Menengadah ke langit, bukan mengepalkan tangan di dada. Kalau Kristen berdoa begini, Bapak minta duit. Nah, ini siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Kristen ibadah itu bernyanyi? Dalam Islam, Ruth, qasidah itu bukan ibadah. Di dalam Islam itu ibadah itu ya sholat, zakat, puasa. Kalau qasidah bukan ibadah itu. Kau ngerti qasidah atau enggak sih? Aduh, qasidah kau bilang ibadah. Belajar Islam dari mana kau? Aduh, Rudi, ini bubuk lagi. Kalah debat, kalah PK. Aduh. Ya kita gimana ya? Kalau bukan Rudi siapa lagi? Nggak ada yang berani. Kalah PK, kalah debat. Ya sebenarnya temanya juga ini ngambang nih. Anda apa? Santai Nandar. Kau banyak kali cakap kau. Bapak, ayo kita gas. Alphard, Bapak. Aku udah dapat ayatnya. Bapak Rudi, minta mobil Alphard, Bapak. Kok gak gini Nandar? Kok nggak gini? Apa? Cepatlah, pencet banyak kali apa kau? Ya silakan. Ya. Iya Nandar. Sekarang aku bukakan. Kau bilang Yesus berdoa harus sujud. Ya. Itu kekeliruanmu Nandar. Kau buka di Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit. Jadi Nandar, bagaimana Yesus di air sujud? Tenggelamlah kepalanya. Pakailah ini kau tuh Nandar. Memang ada kalanya sujud, ada sama dengan kami Kristen. Ada kalanya ada kami sujud. Jangan kau bilang nggak ada Nandar. Ada kami sujud. Asal ada tempatnya, saya di rumah ibadah sujud. Baca Lukas 3 ayat 21 itu Nandar. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit. Bagaimana di dalam air orang sujud berdoa Nandar? Jadi kalimat yang tepat bagaimana? Ya bisa gini dong, bisa gini. Bagi kami itu tak masalah Nandar. Kan tidak dibilang Yesus. Ada nggak Yesus menandakan seperti ini? Nggak ada. Loh, tapi di dalam film kan penggambaran aja. Oh, ada di dalam gambar gini Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kenapa nggak kau terima? Di film itu pun di Taman Getsemani gini Yesus berdoa sambil menengadahkan kepala ke langit. Mana ada kayak gini dibilang harus kayak gini. Jadi Nandar di situ kelihatan kau bohong. Ya. Nah, Yesus 33 tahun. Mana ciptanya? Loh, saya aja 50 tahun Nandar. Bernyanyi, tak ada ciptaan saya Nandar. Kau saja Nandar 30 berapa umur kau sekarang? 40 tahun kau berdoa, nggak ada doa ciptaanmu. Masa harus kau paksa orang punya ciptaan? Ya, pahami dulu Nandar. Lucu pertanyaanmu. Sekarang saya tadi berbicara sama kau tentang perintah sunat itu Nandar. Itu tidak ada perintah Tuhanmu. Sunatlah kau untuk memeluk agama Islam. Nggak ada itu. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam. Nggak ada itu Nandar. Makanya cari saya karena itu sakral. Kalau orang Kristen mana perintah dari Yesus harus dibaptis? Ada. Baptislah dalam nama Bapa Anak Roh. Kalau kau bilang berdoa gini, lah kalian bagaimana gini-gini? Ada nggak perintah di dalam Quran begini? Kan tidak ada. Atau jempol aja gini. Mana perintahnya Nandar? Oh itu Nabi yang menciptakan gerakan sholat itu. Aduh Nandar, memang kalian semua kan dari Nabi kan manusia. Dari manusia.
Dua kalimat syahadat seperti yang kau ucapkan, kau ajarkan kepada aku kemarin. Asyhadu. Saya cari-cari nggak ada. Cari dulu, tunjukkan sama kami bahwa itu perintah dari Allah. Nggak nampak juga Nandar sampai detik kita selesai di khotbah. Apa ini? Kemudian sunat dalam Kristen Nandar itu berasal dari Nabi Musa. Di mana itu di Ulangan 16 ayat 16. Disuruh sunat hati. Dan bagaimana kami juga tidak disunat? Itu ajaran Nabi, bukan ajaran firman Tuhan kepada Abraham. Yang disunat itu hanya keturunan daripada si Abraham atau keturunan budaknya. Kalian wajar nggak tahu kenapa orang disunat? Karena kalian kan hanya ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang Nandar. Arti sunat apa? Dikerat kulitnya kan, dikatam kulitnya itu. Nah, Nabi Muhammad disunat, oh di dalam rahim, berarti nggak sesuai lagi definisinya. Kalian kan nggak tahu, ngarang-ngarang Nandar. Oh sunat itu harus begini, dari mana tahu? Dari Bible, tapi nggak mau jujur. Oh dari Islam, mana ada perintahnya dari Allah? Apa sunat itu? Coba carikan saya di dalam Quranmu. Sunat itu harus dikerat. Mana ayatnya? Kalau Yahudi ada. Dalam Bible ada. Ya Nandar. Apa lagi? Nah, doa kalian itu siapa yang mengajarkan? Kalau kami ada. Maka Yesus ngajar berdoalah demikian. Makanya kami berdoa seperti yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga. Lah kalian apa Nandar? Coba tunjukkan ya ayat dari Al-Quran yang mengatakan Allah mengajari kalian berdoa. Saya ingin tahu. Jangan karangan manusia. Kalau kami diajarkan Tuhan kami langsung berdoalah demikian. Jadi agama kami ini agama dari Tuhan Nandar. Ya, jangan nangis kau Nandar. Aduh, kalah lagi kita kawan. Rudi, gak apa-apalah. Udah kalah PK. Ini gua kasih tahu Rud. Nah, silakan. Kenapa sih orang Kristen ini nggak pada jujur gitu ya? Nih, sunat itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan Yesus aja disunat. Yesus itu disunat. Kamu nggak disunat, malah sunat hati katanya. Gini loh, logikanya begini. Kami umat Islam sholat begini itu Rasulullah yang mengajarkan. Solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kristen bernyanyi itu bukan nyanyian yang dilakukan oleh Yesus, karena Yesus tidak pernah menciptakan nyanyian. Yesus tidak pernah bernyanyi haleluya pujilah Tuhan. Yesus Nandar, ibadah saya itu sujud. Udah nggak jujur lagi nih. Oh Kristen karismatik ibadah sujud dari Hong Kong kok. Udah dusta kan nih. Saya tunjukkan teman-teman. Si Rudi ini kalau debat nggak jujur nih, gua tuh malasnya di situ. Nih Rud, kamu hak cipta, woi, hak cipta. Enggak, kalau cuma semenit nggak apa-apa. Ya bisa dihapus kok. Nah ternyata ibadah Kristen itu jingkrak-jingkrak. Saya tanya nih, kalian yang Kristen, sejak kapan ibadah Kristen semacam ini? Saya bisukan aja lagunya ininya teman-teman ya. Ini sejak kapan ibadah Yesus kayak gini? Bayangkan kalau Yesus kayak gini. Tuh. Aku yang Kristen kayak begini. Oh, itu jingkrak-jingkrak. Kalau Katolik beda lagi ibadahnya. Lu kok nggak jujur sih? Mana ada ibadah Kristen sujud? Nih, gua kasih tahu. Ibadah Kristen yang sujud hanya gereja Ortodoks Syria. Itu pun mereka mengadopsi ajaran Islam. Dul, itu sejarahnya. Kenapa sih nggak jujur? Ajaran Kristen yang melakukan ibadah sujud, ruku itu hanya Kristen Assyria, di mana mereka mengadopsi ibadahnya Muslim.
Kalau ibadah gereja Betel, gereja Betani, mana ada kau bilang sujud? Nggak usah bohong lah, gua ini 16 tahun di Kristen, belajar Kristen. Ya, gua pernah ke gereja Tiberias, ada minyak urapan, gua dikasih minyak urapan. Ya, gua ke belajar Kristen karismatik, ada berbahasa roh. Sejak kapan ibadah karismatik itu sujud, bro? Ibadah karismatik ya jingkrak-jingkrak, nggak jujur nih Kalau diskusi nggak jujur ya, tolonglah Rud, kamu itu berdiskusi bukan dengan orang yang baru kenal Kristen. Saya 16 tahun loh, ibadah Katolik baru. Kalau ibadah Katolik, neng nong neng nong neng nong neng nong. Kalau Katolik baru, nggak rame. Bunda Maria, Bunda Allah. Itu kalau doa novena. Tidak ada yang mustahil bagi Bunda Allah. Bunda Allah, Bunda Sorgawi, kabulkanlah permohonanku Bunda Allah. Itu karo Kristen Katolik. Ya. Jadi kalau diskusi nggak jujur ini ya begini teman-teman. Nggak ada. Makanya gini Rod. Apa yang kami lakukan ibadah Islam itu ada tuntunannya. Perintah Quran, Nabi Muhammad yang menjelaskan bagaimana tata caranya. Satu lagi. Qasidah itu bukan bagian dari ibadah. Sejak kapan nih? Cari dalil Quran dan hadis. Mana ada qasidah ibadah? Ngaco kau. Qasidah ibadah. Jangan kau pikir itu Kristen. Nyanyian ibadah. Dalam Islam nggak ada qasidah itu ibadah. Masa qasidah ibadah? Lu ngaco lu Nih, coba kau pikirkan. Kristen ibadahnya jingkrak-jingkrak dan nyanyi. Di mana Yesus menciptakan satu nyanyian? Atau gini loh, di dalam manuskrip mana ibadah Yesus nyanyi-nyanyi?